sakit mas dari kecil. Hidup saya sakit, menderita. Tidak ada yang ngurus dari kecil, hanya simbah. Saya ikut mbah saya, umur 10 tahun mbah saya sudah meninggal. Saya cari nafkah dari kecil. Dan saya setelah punya pikiran, saya harus belajar. Saya suka tanaman. Dan saya akan membuat hidup saya itu berguna. Saya hidup ya kalau tidak berguna, tidak ada artinya mas. Hidup saya ini tidak ada gunanya kalau tidak berguna. Iya, saya harus semangat. Dan saya jangan sampai menghina orang lain, lebih-lebih anak kecil, anak siapapun. Saya jadi catatan sampai sekarang, merasakan bahwa hidup. Ada orang makan, suruh lihat. Ada dapat oleh ibunya, saya hanya melihat, mas, itu sakit, mas. Pesan saya untuk pemuda, generasi penerus bangsa Indonesia, mari lestarikan bumi pertiwi Indonesia. Nusantara ini dijaga, dirawat, dilestarikan. Semua tanaman yang bermanfaat untuk kita semua digerakkan. Lebih-lebih di ketahanan pangan Indonesia. Mari gerakan ketahanan pangan Indonesia betul-betul dikelola. Jujur nomor 1. Nama saya Suwarno Wasis Taruno, kelahiran Dugong Gudang, Desa Kaligendong, Kecamatan Gladak Sali. Lahir saya 5 Desember tahun 63. Saya kalau saudara tunggal hanya satu, saya sendiri. Saya hanya satu. Saudara lainnya ada yang karena dulu saya umur 1 tahun ditinggal ibu sakit sampai 3 tahun bapak saya pisah, akhirnya saya ikut mbah. Mulai dari cari makam sendiri dari umur 5 tahun itu sudah mencari makam sendiri, sudah mandiri. Alhamdulillah ibu saya sekarang masih hidup, masih beternak kambing. 90 waktu itu gerahnya sakitnya 3 tahun. Setelah 3 tahun sembuh itu ada yang melamar ibu saya, diningkai orang Salatiga. Sekarang masih hidup ibu saya di Salatiga, masih ternak kambing. Dulu ibu saya sudah mati. Ini yang hidup tinggal kepalanya ini gini-gini, tapi ini sudah mati, sudah hijau. Alhamdulillah mas masih hidup sekarang. Karena saya hidup mas, kecil saya jadi hina. Saya kecil tidak ada orang tua yang ngasuh. Saya suka diuyu-uyu orang-orang itu. Cuma sakit dari kecil. Hidup saya sakit, menderita. Tidak ada yang ngurus dari kecil, hanya simbah. Saya ikut mbah saya, umur 10 tahun mbah saya sudah meninggal. Saya cari nafkah dari kecil. Dan saya setelah punya pikiran, saya harus belajar. Saya suka tanaman. Dan saya akan membuat hidup saya itu berguna. Saya hidup ya kalau tidak berguna, tidak ada artinya mas. Hidup saya ini tidak ada gunanya kalau tidak berguna. Iya, saya harus semangat. Dan saya jangan sampai menghina orang lain, lebih-lebih anak kecil, anak siapapun. Saya jadi catatan sampai sekarang, merasakan bahwa hidup. Ada orang makan, suruh lihat. Ada dapat oleh ibunya, saya hanya melihat, mas, itu sakit mas. Ya mohon maaf sekali mas, tetap saya sampaikan karena saya alhamdulillah sekarang saya punya cita-cita, yaitu kalau punya rumah tangga saya harus bisa punya anak yang berguna. Alhamdulillah anak saya sudah lulus dari universitas semua. Alhamdulillah yang terakhir sekarang ikut andil berjuang di sekolahan SMA itu, SMA 1 ya. Saya mohon anak saya bermanfaat semuanya. Yang 2 itu dulu saya sekolahkan di Universitas Jogja, yang 1 di 11 Maret Solo, yang 1 di Amikom Jogja itu di Amikom, yang pertama itu yang di Jogja itu di pertanian. Alhamdulillah sekarang semua tangga semua, dan sekarang ya yang cewek itu sekarang jualan mete di Wonogiri ikut suaminya. Ya itu alhamdulillah di sana ya sekarang bermanfaat, digunakan dari desa, ada yang kayaknya dari kecamatan mas kayaknya itu. Ya dulu tuh mas, kampung saya ini kan kampung terhina. Saya nikah umur 15 tahun mas, karena tidak ada
pelindung orang tua yang membina, saya cari nafkah sendiri. Saya nikah umur 15 tahun. Setelah saya nikah umur 15 tahun, baru umur 2 bulan nikah saya dibentuk dari kampung harus jadi RT. Saya jadi RT dari umur 15 tahun. Alhamdulillah saya umur nikah 1 tahun punya anak, 1 tahun lagi punya anak, 2 tahun lagi punya anak. Jadi saya 4 tahun punya anak 3, Mas. Itu jadi hinaan, mau dikasih makan apa, mau sudah dibilang marmut, dibilang itu, Mas. Hanya hati saya punya Allah, punya Tuhan, saya pasti diberi makan. Alhamdulillah itu saya susah melihat kampung saya jadi RT, saya suka dihina-hina. Kampung saya itu kampung terhina, dulu jurang, ada bambu. Kalau membuang kotoran itu ibaratnya kalau sekarang WC itu di jurang semua. Jadi kalau lewat kampung Gudang itu dulu jam 8 itu sudah gini, Mas. Orang pada ini kampung jalan ini alternatif untuk ke pasar. Dari orang Merbabu sana itu dulu lewatnya sini semua. Dari Ngagrong, Tompak, Kalibari, Tanen itu lewatnya sini karena pasar Ampel masih dulu di situ di sebelah timur itu pasar sapi dan itu lewatnya sini. Padahal di sini kampungnya jalannya kecil. Terus saya cita-cita saya setiap pertemuan RT 1 kardus itu saya dihina-hina, mau gudang mau bangun apa jurang itu, saya nangis. Alhamdulillah terus saya punya cerita, kampung saya akan saya bangun harus jadi kampung berguna, kampung yang bisa bermanfaat. Alhamdulillah ini Allah ridho dan ini saya bangun pakai bibit pepaya dulu. Saya kerja membuat bibit pepaya. Bibit saya yaitu yang beli Pak almarhum Pak Padiman Boyolali itu bisa bangun jalan ini. Itu 6 bulan saya ketemu uang 70 juta. Dengan bibit salah itu saya bangun habis 90 juta. Itu saya biayai sendiri, Mas. Hanya mohon kepada warga doa dan sepakat waktu itu. Ya alhamdulillah sekarang ada aspirasi itu dibenahi, dibenahi. Kalau yang rusak itu dibenahi. Alhamdulillah dari 2 kali ini sudah dibenahi dari aspirasi. Amin amin. Ya mohon jadi aspirasi anak-anak muda. Kalau membantu jangan nunggu kaya. Ya kalau membantu apapun jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya enggak ada puasnya, hidup itu kaya enggak ada puasnya. Maksudnya yang berpengaruh. Ya saya kalau dengar itu lagu Indonesia Raya sampai sekarang masih menangis. Ya itu saya harus jadi jiwa patriot. Karena saya dulu jadi RT masih umur 15 tahun, merangkap jadi hansip sampai 40 tahun. Jadi namanya ketua Karang Taruna, merangkap RT, ketua Karang Taruna, hansip. Saya rangkap sampai lebih dari 30 tahun, Mas. Sampai sekarang saya masih disuruh jadi ketua gotong royong sepuh. Masih jadi ketua pertanian. Nah ini sekarang saya alihkan ke anak saya, ketuanya pertanian, Marsudi Margomulyo. Sekarang yang jadi ketuanya anak saya yang nomor 3. Sebetulnya hidup ini, kalau saya maknai, hidup ini saya ditugaskan dari Allah atau dari Tuhan, suruh di dunia ini, suruh menjalankan tugas apa yang kita jalani. Memang saya itu harus menjalankan tanaman-tanaman. Tanaman itu menurut saya itu berguna untuk orang banyak. Lebih-lebih kalau sudah nanti akhirnya ketahanan pangan itu yang nanam 1 batang pepaya aja dulu saya yang makan orang banyak. Waktu saya meneliti pepaya itu 1 batang di depan rumah ini saya catat pakai temiti, Mas, baru laku Rp1 1 buah. Saya setelah 1 tahun saya gunggung, Mbah Buyut, kata saya payune akeh itu. Dan saya nikah itu, Mas, mau asok tukon atau mau si kemes kawin. Kalau zaman sekarang itu saya jam 8 masih nyunggi buah pepaya ke pasar saya jual. Yang mau nyekseni menerima sri kawin saya itu sudah saksinya sudah kumpul 1 kampung. Saya masih membawakan untuk asok tukon itu. Ya, kuncinya itu hidup harus bermanfaat di mana tempat, di mana detik saya harus berguna. Ya, di posisi apapun harus berguna dan harus menerima keadaan apapun karena ini hanya menjalankan tugas. Ya, hidup yang nomor 1 bangun pagi merasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua tingkatkan agama apapun, kepercayaan apapun, itu semua baik. Kuncinya hidup harus bermanfaat, bahwa kita hidup ada yang punya. Yang kita lakukan jelek kembali ke nanti karma. Kalau yang kita lakukan setiap detik jam itu bermanfaat kalau yang baik. Hati ini kalau belok sedikit pun pertentangan, yang diucapkan itu pertentangan pasti. Kalau tidak cocok dengan hati itu tidak tenang. Di dunia ketahanan pangan, pesan saya untuk pemuda
generasi penerus bangsa Indonesia, mari lestarikan bumi pertiwi Indonesia. Nusantara ini dijaga, dirawat, dilestarikan. Semua tanaman yang bermanfaat untuk kita semua digerakkan. Lebih-lebih di ketahanan pangan Indonesia. Mari gerakan ketahanan pangan Indonesia betul-betul dikelola. Jujur nomor 1. Ya itulah tujuan kita, satu keluarga supaya tentram, satu kampung tentram, satu Indonesia tentram. Saya akhiri, kalau ada tutur kata dengan teman-temanku semua ada kesalahan karena saya manusia, tidak luput dengan kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sugeng Dumadi.